Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karasela Rahmadewi dengan NPM 257822093 dari kelas TRI 2D. Pada episode kali ini saya akan mengerjakan lab chapter 9.3.2 mengenai paket tracer IPv6 Network Discovery. Nah, di sini sudah ada perintah labnya dan topologinya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada instruksi. Pada part yang ke-1 dia diminta untuk IPv6 Network Discovery Local Network. Jadi di sini memeriksa network pada router. Kemudian pada step 1 ini kita diminta untuk mengecek router for any networks that it discovered. Jadi memeriksa dan menghapus network IPv6 di router ya. Nah, yang pertama kita diminta untuk klik router RTA, kemudian kita lihat ke CLI. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ketik enable. Kemudian di sini ada perintah kita mengetik show IPv6 networks. Jadi kita ketik show IPv6 networks. Kemudian di sini belum muncul apa-apa kan. Nah, kemudian kita di sini ada perintah lagi, dia mau clear IPv6 networks. Nah, tujuan jadi perintah ini tuh memastikan tabel network itu kosong sebelum proses network discovery dimulai. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada perintah klik PCA1, kemudian kita pilih command prompt PCA1, kemudian pilih command prompt. Nah, kemudian di sini step 2 ini switch to simulation mode to capture events. Di sini kita klik simulation mode, kita pindah ke simulasi mode. Nah, setelah itu kita diminta klik show all atau one, none. Kemudian kita pilih event descriptor-nya itu sampai none ya. Di sini show all, kemudian kita none. Nah, di sini sudah berubah menjadi none ya. Kemudian kita diminta untuk ngeping PCA2 dari PCA1. Kita ketik PCA1, kemudian kita ketik ping min n 1/2001 db8, kemudian acat kemudian 1, kemudian b. Nah, selanjutnya setelah kita mapping, kita ketik di sini ada perintah klik the play chapter forward hingga mencapai 150. Kita klik chapter forward, di sini nanti berubah menjadi 150. Nah, di sini berubah 150. Kemudian kita diminta untuk klik edit filters menjadi ICMPv6 dan NDP. Jadi kita ke edit filters, kemudian ke IPv6, kemudian kita centang ICMPv6 dan NDP. Kemudian kita silang. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya di sini kita diminta untuk di sini ada pertanyaan juga, why are NDPDUs present? Nah, di sini NDPDUs itu tuh akan muncul sebelum mengetahui MAC address milik PCA2. Oleh karena itu IPv6 ini menggunakan proses network karena network discovery atau ND ya, untuk mencari dan mengetahui alamat MAC tujuan sebelum paket ICMPv6 itu dapat
dikirim. Jadi seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya pada perintah yang H ini, klik the square in the table column for sold ICMPV 6. Di sini kita klik event pertama ICMPV 6 pada biji A1. Nah, ICMPV 6 pada biji A1 ini, kemudian kita klik. Nah, di sini sudah buka tab LC model ya, di sini sudah menampilkan. Kemudian di sini ada pertanyaan, because the message table listed for MPV 6. Nah, di sini message table akan ditampilkan oleh echo request ya. Masih echo ini masih request karena penjelasannya ini PCA1 itu belum memulai mengirim permintaan ping ke PCA2 dan belum ada alamat layer 2 karena MAC address tujuan ini belum diketahui. Seperti ini, belum ada layer kedua ini karena MAC address tujuannya itu belum diketahui. Kemudian pada yang itu kita diminta untuk klik event berikutnya bertipe NDP pada PCI1 di sini. Nah, di sini ada pertanyaan juga, what change in the layer 3 addressing. Di layer 3 ini alamat layer 3 ini berubah menjadi source IP menggunakan alamat IPv6 PCA1 ya. Kemudian destination IP-nya menggunakan alamat multicast IPv6 tujuan neighbor discovery. Jadi di sini nih. Selanjutnya pada ini ada pertanyaan lagi, when layer 2 address are shown. Jadi layer 2 ini menampilkan source MAC yaitu MAC address PCA1 dan destination MAC address ini nih menampilkan multicast MAC address pada IPv6. Nah, karena MAC tujuan belum diketahui, jadi IPv6 ini menggunakan multicast untuk mencari perangkat tujuannya. Jadi seperti itu. Kemudian pada yang perintah yang J, select in first NDP event switch A. Jadi kita klik event NDP pada switch A ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Is there any difference between the inlayers and outliers for layer 2? Nah, di sini kan inlayers nih layer 2, kemudian outliers layer 2 juga. Di sini tidak ada perbedaannya ya. Switch itu tuh tugasnya hanya meneruskan frame tanpa mengubah alamat layer 2-nya. Jadi ini tetap sama, tidak ada bedanya. Kemudian pada K ini select NDP event PCA2, klik the outbound PDU. Jadi kita klik event NDP pertama pada PCA2. Ini PCA2, ini NDP, kemudian kita klik. Kemudian kita pilih ke outbound PDU details. Nah, di sini ada Ethernet 2 destination address, Ethernet 2 source address, IPv6 source address. Jadi di sini kita jawab pertanyaan beberapa ini. Jadi Ethernet 2 ya, Ethernet 2 destination MAC address-nya itu MAC ini nih, MAC address PCA1 ya, di sini destination MAC address-nya. Kemudian source address-nya ini nih MAC address PCA2. Jadi seperti itu. Kemudian IPv6 source IP-nya ini 2001 DB8 acat 1B. Kemudian IPv6 destination-nya
FF02 1 FF0B ya, seperti itu. Kemudian di sini pada selanjutnya di sini itu tuh PCA2 tuh mengirim Egbert advertisement sebagai balasan bahwa alamat IPv6 ini tersebut dimiliki oleh dirinya. Jadi selanjutnya yang L ini kita diminta NDP F1 RTA. Kemudian kita klik event NDP pertama pada RTA. Event NDP pertama pada RTA ini berarti. Nah, di sini ada where are the outliers. Di sini jawabannya itu karena paket Neighbor Discovery merupakan paket multicast lokal dan router tidak meneruskan paket tersebut ke jaringan lain. Jadi di sini outliersnya kosong ya, karena tidak meneruskan paket tersebut ke jaringan lain, ke jaringan lain. Selanjutnya pada yang KM, klik the next layer button explanation. Jadi kita masih di sini, kemudian kita klik next layer sampai selesai. Nah, di sini sudah. Nah, bacalah di sini kita diminta untuk this PCA1 now have all of the necessary information the communication with PCA2. Jadi di sini kita ada ini informasi dari 4 dan 7. Di sini ada the packet is an NDP packet, the device process the packet. Yang kelima, the ND packet is a neighbor solicitation. Kemudian ke-6, the neighbor solicitation, the target IPv6 address does not match the receiving port's IPv6 address. Kemudian yang terakhir ini 7, the NDP process drops the packet. Jadi tujuan ini kita diminta untuk memahami bagaimana IPv6 neighbor discovery ini bekerja hingga komunikasinya berhasil. Di sini ada ini nih informasinya sehingga komunikasinya berhasil. Kemudian pada selanjutnya yang ke N, klik the ICPv6 PCA1. Kemudian klik event ICPv6 berikutnya pada PCA1. Berarti ini sini ada pertanyaan, does PCA1 of the all necessary information communication with PCA2. Nah, jadi does PCA1 of all of the necessary information to communication with PCA2? Iya, jawabannya iya, karena PCA1 itu sudah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan PCA2 ya. Karena MAC address PCA2 telah diketahui melalui proses neighbor discovery tadi. Jadi di sini sudah ada. Kemudian yang klik the ICPv6 pada PCA1. Kemudian klik event ICPv6 terakhir pada PCA1. Kita cari ICPv6 terakhir pada PCA1. Berarti ini ya. Kemudian sini ada pertanyaan, what is the ICMPv6 echo message type? Jawabannya itu message tipenya itu yang ditampilkan adalah echo reply ya. Jadi PCA2 itu berhasil membalas permintaan ping dari PCA1. Jadi hasilnya itu echo reply message. Kemudian di sini klik the reset simulation. Kemudian diulang mengeping PCA2. Kemudian kita di sini ikuti perintahnya, yaitu klik simulation. Reset simulation. Udah, kemudian pada permen satu ulangin perintah kita ke ini.
kita ulangi ping N1 2001 DB8 acet 1 sama dengan B. Kemudian di sini kita diminta untuk klik capture forward sebanyak 5 kali untuk melihat prosesnya. Sini. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada pertanyaan, why weren't there any NDP events? Nah, itu tuh karena PCA1 tadi sudah menyimpan MAC address PCA2 di neighbor atau table change. Jadi sehingga proses neighbor discovery itu tidak perlu lagi ya. Tidak dilakukan lagi. Jadi di sini cuma tertampil pada ICMP v6. Kemudian selanjutnya pada part kedua ini nih kita diminta IPv6 neighbor discovery remote network. Nah, jadi di sini langsung saja kita ke step pertama, capture event for remote communication. Jadi pada ini kita diminta untuk membersihkan neighbor table yang A ini, kita display and clear neighbor. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke RTA, kemudian ke CLI, kemudian kita ketik show IPv6 neighbors. Nah, di sini sudah menampilkan kan IPv6. Nah, kemudian kita diminta untuk hapus clear. Dan kita clear. Nah, tujuan dari perintah itu tuh untuk menghapus change neighbor agar proses neighbor discovery dapat diamati kembali ya. Selanjutnya kita pada yang B itu mengaktifkan mode simulation, klik tombol simulation, kemudian seperti kayak tadi show all known. Nah, di sini tujuannya itu tuh untuk menyiapkan simulasi untuk menangkap paket IPv6 dan NDP saja. Kemudian yang perintah C, kita buka PCA1, kita ping min A1 2000DB8 AC2 A. Nah, selanjutnya di sini, nah tujuan ping tadi itu tuh untuk mengirim paket ke host yang berada pada jaringan yang berbeda. Di sini kita selanjutnya minta untuk klik the chapter forward sampai 150, kita klik aja. Nah, sudah. Nah, tujuan ini untuk menangkap seluruh proses komunikasi IPv6 antar jaringan. Kemudian di sini kita diminta untuk klik edit filters, kemudian ke IPv6 kita IPv6 ini kemudian sama NDP. Nah, di sini sudah muncul. Nah, jadi pada di perintah yang F ini klik score the fit IPv6 because the information. Nah, pada perintah yang F ini kita mengeklik event pertama yang bertipe ICMP v6. Klik event pertama pada yang bertipe ini berarti ya event pertama. Jadi kita klik. Nah, di sini nih paket masih belum memiliki alamat layer 2 karena PCS1 belum mengetahui MAC tujuan berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang G, klik NDP device PCA1, klik event NDP pertama pada PCA1, klik event NDP pertama pada PCA1. Nah, di sini
Di sini ada pertanyaan, what address is being used for the source IP in the inbound PDU. Jadi PCS pertama, alamat yang digunakan sebagai source IP adalah link local address router ya, FE8001. Di sini source IP 80. Di sini sudah, karena router ini mengirim network advertisement tadi menggunakan alamat link local IPv6, makanya jadi source IP-nya FE080. Selanjutnya di sini klik the second IPv6 PCA1 request. Jadi klik event ICMPv6 pada PCA1. Klik event kedua klik event ICMP kedua pada PCA1. Switch ini berarti. Nah, di sini ada pertanyaan, what MAC address destination MAC. Nah, di sini destination MAC-nya yang digunakan adalah MAC address. MAC address apa ini? MAC address interface router atau default gateway-nya. Karena PCB1 berada di jaringan lain, maka PCA1-nya ini mengirim paket ke router yang routernya terlebih dahulu. Maka jadinya di sini MAC address-nya itu tuh MAC address interface router atau default gateway-nya. Klik event ICMPv6 kedua pada PCA1. Nah, selanjutnya di sini ada yang ini klik event ICMPv6 berikutnya pada perangkat RTA. Berarti ini ya RTA ICMP6. Nah, di sini jadi di sini router belum mengetahui MAC address PCB1 pada jaringan, karena itu router itu melakukan networknya discovery lagi pada interface gigabit 0.1. Jadi di sini belum mengetahui ya. Selanjutnya yang J ini skip down the event PCB1. Lompat ke event ICMPv6 pertama pada PCB1. Event ICMPv6 pertama pada PCB1. PCB1 ini. Kemudian ada jawaban, what is the missing outbound layer 2 information. Outbound layer 2 information. Nah, di sini belum ada ya. Jadi belum ada destination MAC address-nya karena PCB1 belum mengetahui MAC address tujuan, sehingga network discovery perlu dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya
Kita ke proses NDP berikutnya. Nah, di sini event NDP selanjutnya itu digunakan untuk mencocokkan dengan MAC address. Jadi router dan host itu saling mempelajari alamat fisiknya masing-masing, seperti itu. Kemudian di sini yang itu klik event ICMP v6 terakhir. Event ICMP 6 terakhir. ICMP v6 terakhir ini. Nah, di sini semua alamat IPv6 dan MAC address itu sudah diketahui. Jadi PCB1 sekarang dapat mengirim edge reply ke PCA1. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke M, klik the reset. Kemudian kita di sini diminta untuk mengklik reset simulation. Kemudian kita ulangi jalankan ping pada PCA1. Kemudian kita klik tombol forwardnya sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Nah, di sini ada pertanyaan. Banyak 9 kali 9. Kemudian ada pertanyaan, were there any NDP events? Jawabannya tidak ada NDP event ya, karena semua MAC address sudah tersimpan pada network table atau change tadi. Jadi tidak ada event NDP. Kemudian yang ini klik PJB1, kemudian release addition. Kemudian klik satu-satunya event PJB yang muncul. Ini event PJB yang muncul satu-satunya. Kemudian sini ada pertanyaan, what does destination MAC address correspond to? Jadi destination di sini destination MAC address-nya ini nih adalah MAC address interface router atau default gateway. Jadi di sini juga ada pertanyaan, what is PCB1 interface address to MAC HPV? Jadi di sini karena PCA1 berada pada jaringan yang berbeda, PCB1 harus mengirim paket melalui router sebagai gateway untuk mencapai jaringan tujuannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada step 2 ini examine the router output. Kita return kembali ke mode real time. Jadi kita kembali ke mode real time, kemudian kita pilih klik LTA, kemudian CLI, kemudian kita klik show IPv6 enable. Nah, di sini ada pertanyaan, how many address are listed? Terdapat beberapa, di sini jawabannya terdapat beberapa alamat IPv6 ya. Yang sudah dipelajari router. Nah, jumlahnya ini ada PCA1 dan PCB1 juga ada. Ini di sini hasil simulasi kita ya, tergantung hasil simulasi kita juga tadi. Kemudian di sini ada what device are this address associated with. Jadi tidak ada entry untuk PCA2 karena router belum pernah berkomunikasi langsung dengan PCA2, sehingga MAC address PCA2 itu belum dipelajari atau belum ada di sini. Kemudian di sini ping PCA2 from the router. Jadi kita ping PCA2 dari router ya. Di sini kita ping
2001 DB8 acat B. Pink 2001 DB8 acan 1B. Nah, di sini sudah berhasil ya TPS-nya. Sukses, right to parents 5,5. Kemudian di sini sudah kita mapping isu the show IP Venom neighbors after enters PCA2. Kemudian kita periksa kembali layout, kita ketik show IP Venom neighbors. Nah, di sini sudah ada ya PCA2-nya sudah terdapat ke entry untuk PCA2 karena router sudah melakukan komunikasi langsung dan telah mempelajari MAC address PCA2 melalui Neckbar Discovery. Selanjutnya di sini ada reflection question. Yang pertama, when does a device require the IPv6 Neckbar Discovery process? Jadi perangkat itu membutuhkan proses Neckbar Discovery ketika perangkat belum mengetahui MAC address tujuan dan perlu mencari alamat fisik sebelum mengirim paket IPv6. Jadi dia membutuhkan proses IPv6 Neckbar Discovery tadi ya. Kemudian pertanyaan kedua, how does a router have to minimize the amount of IPv6 Neckbar Discovery traffic on a network? Jadi router itu membantu mengurangi traffic Neckbar Discovery dengan membatasi paket Neckbar Discovery-nya hanya pada perangkat jaringan lokal dan tidak meneruskan paket multicast ke Neckbar Discovery jaringan lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian how does the Neckbar Discovery process different? Di sini ada pertanyaan juga, how does IPv6 minimize on process the network host? Jadi IPv6 itu menggunakan multicast dibanding broadcast sehingga hanya perangkat tertentu yang menerima paket Neckbar Discovery. Selain itu, hasil Neckbar Discovery itu disimpan ke dalam Neckbar Change agar tidak perlu melakukan pencarian ulang setiap saat. Jadi seperti itu. Yang pertanyaan ketiga, how does the Neckbar Discovery process differ when a destination host is on the same LAN and when it is on a remote LAN? Jadi jika host tujuan berada pada jaringan LAN yang sama, perangkat langsung mencari MAC address host tujuannya menggunakan Neckbar Discovery tadi. Tetapi jika host tujuannya itu berada pada jaringan LAN yang berbeda, perangkat akan mencari MAC address router atau default gateway terlebih dahulu. Kemudian router itu melakukan Neckbar Discovery pada jaringan tujuannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini sudah selesai. Mungkin cukup sekian ya penjelasan praktikum dan langkah-langkahnya pada lab chapter ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.